Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa imami ghuril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa nawayna ta'alluma wa ta'lima wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa'a wa tadabbura wa tadhkira wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa jidala lal khair wa du'a ilal huda ittiba'a wajhillahi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbatihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammadin wa sahbihi wal ali. Al-muhtaram wal mukarram yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita cintai, kita perhatikan kehidupannya, kondisinya, kesehatannya sebagai bentuk kecintaan kita kepada mereka, yaitu para dzurriyyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keberadaan mereka di tengah-tengah kita adalah sebuah rahmat yang Allah turunkan untuk umat ini. Mereka adalah keamanan untuk ahli dunia ini. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlu baiti amanun li ahli al-ardi kanujum amanul as-sama fa idza dhahaba ahlu baitihi jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keamanan untuk ahli dunia, sebagaimana bintang-bintang itu keamanan untuk penduduk langit. Apabila ahlu baitku ini sudah tidak ada, sudah habis, Allah angkat mereka semua. Bersamaan diangkatnya mereka, diangkat pula ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kedua kodanya habis. Kalian tidak akan mendapatkan mereka, dan satu tulisan pun di mushaf itu. Mushaf langsung kosong. Orang pada berteriak, tidak bisa membaca, yang tidak hafal tulisan, karena Al-Quran sudah diangkat. Ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Maka akan datang tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah sudah janjikan kepada kita semua. Akan datang setelah itu tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada mereka, berupa tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka dengan masih banyaknya ahlul bait Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita, maka insya Allah kita masih aman dan tanda-tanda kiamat masih jauh. Mudah-mudahan kita selalu dijaga keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat kecintaan kita kepada ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang terkait dengan itu semua yang kami hormati Al-Habib Muhammad Syekhul Anwar Sadat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, berikan keberkahan di dalam rezekinya, keluarganya, anak-anaknya, dijadikan keluarga-keluarga yang soleh, anak-anak soleh, dan semua yang hadir semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa kita. Dan kepada habib-habib yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa kagum kita dan cinta kita kepada beliau. Dan kepada Al-Muhtaram Wal-Mukarram, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para ustadz, asatidah dan ustadzat, yang mana mereka adalah penyambung lisan baginda Nabi Muhammad SAW. Tanpa yang adanya ulama, maka kita tidak akan mengenal syariat ini. Mereka itulah yang meneruskan ajaran syariat yang baginda Nabi Muhammad SAW bawa, sehingga sampai kepada kita seayat demi ayat, hadis demi hadis mereka sampaikan kepada kita. Maka mereka mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tugas mereka adalah sama, yaitu tugasnya baginda Nabi Muhammad SAW, memimpin umat, mengajarkan kepada umat tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah pewaris baginda Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan dari mereka syafaatnya kelak di hari kiamat, karena tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali 3 golongan, yaitu para anbiya, syuhada, dan ulama. Disebutkan dalam suatu hadis bahwasannya nanti kelak apabila manusia menyeberang sirat, jembatan yang memisahkan antara padang mahsyar dan surga, melintasi jembatan yang bawahnya adalah neraka. Apabila ada ulama dan ahli ibadah berada di sirat, idza waqafal alimu wal abidu ala sirat faqala lil abidi, apabila ada 2 orang antara ulama dan ahli ibadah, maka dikatakan kepada ahli ibadah ini, malaikat berkata kepada ahli ibadah ini, "Qum wadkhulul jannata bi ibadatik." Maka menyeberanglah engkau, masuklah ke dalam surga karena ibadah-ibadah kalian. Wa tana'am fiha, maka bersenang-senanglah, nikmatilah kenikmatan yang ada di dalam surga berkat ibadahmu. Dikatakan kepada siapa? Kepada orang yang ahli ibadah. Langsung suruh nyebrang dan masuk ke dalam surga. Ketika al-alim ini menyeberang, maka dikatakan kepada orang alim, "Kif, berhentilah di sini. Wasfa man ahbabta." Kemudian berilah syafaat kepada orang-orang yang engkau cintai. Jadi ulama sebelum nyebrang tidak boleh nyebrang dulu kecuali memberikan syafaat kepada orang-orang. Kira-kira ulama yang menyeberang ini siapa yang akan diberi syafaat? Tidak lain adalah orang-orang yang ia kenal, orang-orang yang ia cintai, orang-orang yang ketika dunia berkhidmat kepadanya, yang mendekatinya, yang mengenalnya, yang memperhatikannya. Maka disunahkan kita mendekat kepada ulama, disunahkan kita membawa anak kita dekatkan kepada ulama, kenalkan diri kita, anak kita yang orang cintai dekatkan kepada ulama, biar mereka, kita dan mereka yang kita cintai masuk ke dalam hatinya ulama, sehingga kelak akan dicari oleh ulama tersebut dan mendapatkan syafaatnya.
karena dia dikenal sebagaimana Anas bin Malik. Anas bin Malik itu seorang anak kecil, umur 10 tahun. Umur 10 tahun ketika Nabi Muhammad SAW datang, dan ini uminya membawa anak ini didekatkan kepada seorang ulama, bahkan pemimpinnya para ulama, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Anak kecil ini dibawa dan dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk khidmat, bukan untuk belajar, tapi untuk khidmat. Apa yang dihidmati? Membawa sandalnya Nabi Muhammad SAW ketika masuk Baitul Khala, mau buang hajat, sandalnya dipegangkan, siapkan batunya, disiapkan airnya. Masih anak kecil. Untuk khidmat, bukan untuk belajar. Karena dengan khidmat itu akan mendapatkan pelajaran yang sangat banyak, mengalahkan orang yang hanya belajar saja, karena dia akan hidup bersama orang yang dihidmati. Sehingga Nabi bergembira dan senang, dan diusap kepalanya dan doakan 3 perkara. Diberkahi, dipanjangkan umurnya, diberkahi rizkinya, dan dibanyakkan keturunannya, dan 3-tiganya terkabul. Dan subhanallah, sampai beliau tua, rambut yang bekas diusap oleh baginda Nabi Muhammad SAW enggak keluar uban, berkat Sayyidul Ulama. Maka kenalkan, dekatkan kita dan anak-anak kita kepada ulama, biar kelak akan dicari oleh ulama dan mendapatkan syafaat, sehingga kita akan selamat. Ulama datang dijauhin, rugi. Bukan yang rugi bukan ulama, tapi diri kita yang rugi, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, karena mereka mengajarkan, menyampaikan 1, 2, 3 hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. 1 hadis saja yang kita sampaikan kepada orang lain, ini pahalanya luar biasa. Dalam suatu hadis disebutkan nadarallahu imran, nadarallahu imran balagha mimma samia wa o'a wa balagha mimma samia, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya nadarallahu imran, Allah memandang seseorang, sami'a minni fa'au'a, yang mendengarkan dariku, kata Nabi SAW, dan dia memahaminya, mencernanya, paham apa yang ia dengar, wa ballagha fi ma sami, dan dia menyampaikan apa yang ia dengarkan kepada orang lain. Farubba mubalaghan aw amila sami, kemudian siapa tahu yang mendengar itu lebih memahami daripada yang mendengar. Di sini kita memberikan ceramah, yang ada ini mendengar. Ketika mendengar, pulang ke rumah, sampaikan kepada orang lain, sampaikan kepada anaknya, sampaikan kepada istrinya, 1 hadis, suatu keterangan, suatu bayan yang baru diterima, kemudian sampaikan, dan dia jelaskan, oh Ustaz tadi malam bilang seperti ini. Kata yang mendengar, kok itu maksudnya? Bukan seperti itu yang maksud ini, padahal dia gak hadir, tapi yang mendengar itu bisa lebih paham daripada yang hadir. Dan ini banyak terjadi. Mungkin yang mendengar itu disampaikan kepada orang yang tidak mendengar, yang tidak mendengar itu lebih paham daripada yang mendengar. Maka berkat ini, yang mendengar ini disampaikan kepada orang lain. Apa kata Allah? Nadarallahu imra'an, Allah memandang seseorang. Kalau sudah Allah memandang, maka pandangannya adalah pandangan rahmat. Kalau satu saja kita mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, la kafa, pasti cukup. Semuanya akan menjadi bagus kehidupan kita berkat rahmat satu saja yang Allah berikan kepada hamba tersebut, yang mendengarkan 1 hadis, 1 penjelasan, 1 keterangan, 1 ayat dari baginda Nabi Muhammad SAW melalui para ulama-ulama tersebut, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berkat rahmat ini
Allah ridho dan Allah masukkan ke dalam surganya. Karena kita tidak tahu rahmat mana yang akan kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholatkah, berkat puasakah, berkat sedekahkah, atau berkat menyampaikan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun satu ayat. Maka baginda mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu hadis, satu ayat, satu penjelasan. Karena siapa tahu yang mendengarkan dari kita itu lebih paham daripada kita. Maka dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini, maka yang kita hormati Ustadz Saiful Hafidhahullah dan semua ustadz-ustadz yang ada di sini, khususnya Sahibul Majlis Nurul Yakin, dari ketua sampai ke semua pengurusnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi saya banggakan, yang saya kagumi kegigihan dan keistiqomahannya saudara saya Ahifillah Ustadz Khairil. Mudah-mudahan Allah SWT dan semuanya, semua pengurus yang mengurusi semua majelis yang penuh barokah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka semua, berikan keistiqomahan kepada mereka semua, berikan kemudahan di dalam semua urusannya, dikabulkan semua hajatnya, diberkahi rezekinya, rezeki yang mudah tanpa capek, tanpa payah untuk mendapatkannya, dan Allah luaskan rumah-rumahnya dengan penuh kesakinahan, kemawadahan, dan keberkahan di dalam anak-anak keturunannya, dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehat, termasuk daripada ulama al-amilin du'at muhlisin badin walidain wa hafidin li kitabillah wa sunnatihi Allah fikum fiddin wa yumhalu tafsir wa yul minal aghniya mutawadiin wa mutakabbirin nafiin lil ummah wa din bila hisab yaumidin amin amin ya rabbal alamin. Dan semua para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga grup daripada Hasian semuanya yang saya hormati, saya cintai, dan semua yang ada di panggung ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita, jadikan kita semua daripada orang-orang yang soleh dan solehat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, rahmat, inayah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di malam yang penuh berkah ini, malam yang cerah ini, kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, yang tanpa kita sadari, tempat yang terbatas ini, yang kecil ini, Allah sulap, Allah jadikan kebun daripada kebun-kebunnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang di dalam di sini dikumpulkan di sini, kelak kita akan dikumpulkan di surga, di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat luar biasa besar, dan kita tak sadar bahwa setiap kita berkumpul di sini itu kita mendapatkan fadilah yang sangat besar, yang sangat agung, yang kita tidak tahu karena kita tidak lihatkan. Seandainya dilihatkan, maka akan berebut untuk hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Pertama, di sini dibacakan maulid, dibacakan dzikir, disebut nama Allah, disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat-tempat yang mulia, di event-event yang mulia seperti ini, maka rohaniyahnya Nabi Muhammad SAW hadir bersama kita. Karena rohaniyahnya Nabi SAW semakin disebut, dibacakan maulidnya, semakin kuat hadir di sini. Ini dibuktikan oleh perkataan Al-Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, seorang alim ulama yang alim, profesor dan imam daripada ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, inna ruhaniyatal Mustafa sallallahu alaihi wasallam hadiratun likulli makan wa zaman wa hiya tahduru majalisud dzikir
wa amakinil fadl. Sesungguhnya ruhnya baginda Nabi Muhammad SAW hadir di semua tempat dan di semua waktu, di mana saja. Dan dia lebih kuat ruhaniyahnya hadir di situ setiap kali di situ dibacakan zikir Allah Subhanahu wa taala, zikir baginda Nabi Muhammad SAW, menyebutkan seperti maulid yang kita bacakan ini. Tempat-tempat yang afdol, yang utama, majelis ilmu dan tempat-tempat yang mempunyai keutamaan. Adapun bentuk daripada hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW di setiap waktu dan setiap zaman, ini suatu hal yang tidak semua orang bisa menyadarinya dan mencernanya. Masa sih Nabi SAW ada di setiap waktu dan setiap zaman? Ini dijelaskan jelasan yang sangat gamblang oleh kakaknya Habib Umar bin Hafid, yaitu almarhum Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Hafid bin Syabukan bin Salim. Beliau mengatakan, lihat bukti bahwa Nabi SAW ada di mana-mana dan kapan saja itu terbukti ketika kita sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, ketika kita sudah mengangkat tangan dan takbiratul ihram, tanda bagi kita masuk ke dalam sholat, suatu takbir yang mengharamkan semua yang tidak diperbolehkan dalam sholat, seperti berbicara dengan orang lain, tengok-tengok, makan, minum, ketawa, memalingkan badan, ini diharamkan. Begitu takbir yang mengharamkan tadi namanya takbiratul ihram, maka kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita takbir kedua, kemudian ada teman kita yang baru datang di rakaat kedua, apakah kita akan mengatakan, dari mana aja kamu? Terus terlambat 2 rakaat? Boleh? Tidak boleh. Bertanya, kamu dari mana? Langsung batal sholatnya. Karena berbicara dengan orang tidak diperbolehkan. Waktu kita sholat sampai kita bersin, maka kalau kita tidak sholat, ada saudara kita bersin dan mengatakan alhamdulillah, kita disunahkan untuk menjawab dengan doa yarhamukallah. Ada ka, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ka, maka kata-kata ka, anta, ka itu mukhatab, ya dia berbicara, jadi kamu. Begitu kita sholat membaca doa ini, langsung batal sholatnya, karena kita mukhotobah kepada orang lain dengan mengatakan semoga kamu mendapatkan rahmat, langsung batal. Karena ucapan ka, anta, kamu, engkau itu orang yang ada di depan kita. Kalau orang tidak ada di depan kita, itu namanya dia. Orang yang ada di depan kita, mukhotobnya, jadi engkau atau kamu, kalian. Begitu kita mengajak bicara atau mengatakan anta, ka, itu langsung batal. Tapi lihat ketika kita tahiyat, apa yang dibaca? Assalamualaikum. Di mana? Bukan assalamu alaihi, orang ketiga yang tidak di hadapan kita, tapi kita assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, menunjukkan Nabi ada di hadapan kita. Kita salam langsung kepada Nabi dengan kata-kata mukhatab, hitobah, assalamualaikum, dan sholatnya tidak batal. Maka dimanapun kita sholat, di hadapan kita ada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita akhir sholat bersalam kepada beliau, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan majlis ini dibacakan maulid. Ketika majlis ini dibacakan maulid, maka Nabi lebih kuat rohaninya hadir di tempat ini. Kalau sudah Nabi hadir di tempat seperti ini, maka ketahuilah tempat ini akan menjadi aman, tempat ini akan menjadi penuh keberkahan, tempat ini akan jauh daripada turunnya bala, turunnya siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
maka lebih banyak majelis taklim, lebih banyak diadakan maulid-maulid di segala tempat, maka keamanan dari Allah SWT akan semakin banyak. Maka bergembira kita terhadap daerah mana saja yang membuka majelis taklim, karena itu akan menolak azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nallahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Paham ya? Perhatikan ayat ini. Maka Allah, tidaklah Allah akan yu'adzibahum, menyiksa, mengadab mereka, menurunkan bala kepada mereka, wa anta fihim, dan engkau ada di sekitar mereka. Maka barang siapa menginginkan rumahnya aman, daerahnya, lingkungannya, kampungnya aman, datangkanlah ruhaniyah Nabi Muhammad SAW. Dapat itu pasti keamanan akan turun, kesejahteraan, ketentraman, sakinah akan turun, karena kita menghadirkan baginda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kita. Tempat seperti inilah, majelis seperti ini kita butuhkan. Kita akan mengorbankan segala-galanya untuk mendatangkan Nabi Muhammad SAW. Harta kita, waktu kita, tenaga kita untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan keamanan tersebut. Maka semoga Allah SWT balas semua yang berpartisipasi untuk terjadinya, untuk terbentuknya majelis ini, untuk selalu continue istiqomah majelis ini. Allah akan balas siapapun yang menyumbang, menginfakkan, menafkahkan hartanya untuk acara-acara seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, karena setiap hari orang-orang yang berinfak khususnya untuk majelis seperti ini akan didoakan oleh malaikat. Setiap hari akan turun 2 malaikat yang mendoakan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang bersedekah, yang berinfak dengan ucapan doa yang sangat terkenal, Allahumma ati munfikan khalafan wa'ti mumsikan talafan. 2 orang malaikat, yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan tidak kenyamanan. Ya Allah, berilah orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya gantian yang sangat banyak. Yang satu berdoa, ya Allah, berilah orang yang tidak menginfakkan, yang sekek, yang bahil, yang medit, yang kikir, kebinasaan, kehancuran di dalam hartanya. Maka jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah. Begitu kita mau menginfakkan untuk majlis-majlis seperti ini, keluarkan yang sebagus-bagusnya, seikhlas-ikhlasnya, maka Allah akan balas. Dan Nabi Muhammad SAW bukan seorang pembohong. Beliau mengatakan, ma yang kusumalun min sodakoh bal yasdad bal yasdad bal yasdad. Tidak akan berkurang hartanya seorang karena dikeluarkan untuk infak, untuk sedekah, bahkan akan bertambah, akan bertambah, akan bertambah 3 kali. Tidak ada ceritanya bapak-bapak orang yang banyak berinfak kemudian dia bangkrut. Dan kita sudah banyak kabar bahwa selama pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan, industri-industri, pengusaha-pengusaha yang gulung tikar, yang habis bangkrut. Tapi ada yang bertahan. Ditanya kenapa? Karena dia menginfakkan hartanya, tidak takut untuk menginfakkan hartanya, sehingga dia sampai sekarang bertahan. Dan ada kabar yang sangat menakjubkan, ada restoran dibuka gratis. Orang akan heran, ini restoran gratis. Tapi lihat, sekarang di seluruh Nusantara ini sudah ada 27 atau 37 restoran yang gratis punya dia. Seharusnya bangkrut, apalagi di musim pandemi. Sekarang bahkan tambah bertambah. Itulah hebatnya infak atau sedekah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan ke hati kita kemantapan dulu, tidak kikir, tidak bahil di dalam menginfakkan untuk amal yang bagus ini, untuk sabilul khair yang seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan gantian yang lebih banyak dan lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keuntungan kedua yang kita butuhkan ketika kita mengadakan acara seperti ini, majlis-majlis taklim seperti ini, yaitu ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari,
begitu kita bangkit dari tempat ini, kita bubar dari tempat ini dan pergi menuju rumah masing-masing, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terbukti dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang kerjaannya keliling. Inna lillahi malaikatan sajjaratan fudula. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang kerjaannya berkeliling. Malaikat-malaikat mulia ini berkeliling, yatafaqaduna majalisa dzikir. Mereka mencari-cari majlis-majlis dzikir. Idza wajadu jalasu ma'ahum. Kalau mereka mendapatkan majlis dzikir, mereka akan datang duduk bersama mereka, bersama ahli majlis, dan menurunkan sayap-sayapnya, menaunginya, turunkan rahmat, ketenangan dan sakinah. Sakinah, ketenangan, ketentraman. Karena malaikat turun di mana? Malaikat turun di suatu tempat yang ada adalah ketenangan. Ya. Ketenangan. Maka berapa banyak kalau sudah ada pengajian, Bapak Ibu, banyak orang ngantuk. Kamu kok ngantuk sih? Kenapa? Ada malaikat. Ada malaikat turun memberikan ketenangan. Begitu majelis taklim bubar, ngantuknya hilang. Maka santri-santri kita itu ngantuk. Kalau kita belajar, begitu duduk, ustadznya buka kitab, langsung ngantuk dia. Kok bisa tidur di kelas? Kenapa kamu tidur? Kurang tidur kan semalam? Enggak, Ustaz. Malaikat turun. Cerdas santri kita ini. Jadi kita belajar itu malaikat yang turun. Sakinah dan datang. Begitu selesai belajar, hilang ngantuknya. Ya. Jadi malaikat itu membawa ketenangan. Akhirnya idan insarafu ma'hum. Kalau sudah selesai majlis taklim, dia selesai juga, naik ke langit. Setelah naik ke langit, ditanya sama Allah SWT, ya malaikat, kamu dari mana? Oh, saya dari majlis taklimnya Ustaz Fairil Nurul Yakin di Kota Bangun. Oh iya, apa yang mereka lakukan? Oh, macam-macam. Cerita bahwa panjang lebar percakapan itu, Allah tenang. Dia mengatakan, aku kabulkan hajat mereka. Lihat, ini Nabi Muhammad SAW yang berkata, aku kabulkan hajat mereka. Ayo sekarang, mumpung kita sekarang ada di majlis ini, sekarang ini Allah sedang mengabulkan hajat kita. Yang ada hajat di dalam hati, maka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan kabulkan. Ya Allah, anakku sudah umur, ya Allah, gadisku ini sudah berumur 26 tahun, belum ada yang minta. Mudah-mudahan ada seorang yang gagah, ganteng, alim dan sugih. Ini harapan orang tua dan harapan gadis, mesti kalau ingin jodohnya datang, yang gagah, ganteng, tinggi, putih, sugih. Nah, sempurna banget permintaannya. Harapannya. Nggak taunya yang datang hitam, pesek, pendek, pas-pasan lagi hartanya. Ya kan, hajat itu permintaan pengen yang bagus, yang besar, yang tidak apa-apa. Nanti Allah akan datangkan yang paling terbaik, karena Allah tidak akan memberikan kepada kita dan ditetapkan kepada kita. Ketahuilah bahwa itu adalah yang terbaik bagi kita. Kul ma katabullah lana, ma katabullah lana. Kul ma yusibana illa ma katabullah lana. Katakanlah, tidak ada sesuatu pun daripada bencana, bala, ujian yang menimpa kepada kita, sakit, tidak nyaman, ketahuilah bahwa itu makataballahu lana. Lihat, Allah SWT pakai kata-kata apa? Pakai kata-kata lana. Lana itu artinya kebaikan untuk kami. Siapa yang ngajari untuk mengucapkan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah ya baginda Nabi Muhammad SAW, ma yusibana, tidak ada sesuatu pun yang menimpa kepada kami illa kecuali ma kataballahu lana, yang paling bagus untuk kami. Seandainya itu bala, itu adalah ujian dari Allah agar kita sadar, agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu adalah bentuk kebencian Allah kepada kita, tidak. Tapi Allah akan menyadarkan kita dengan ujian itu, dengan bala itu, agar kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita
tanamkan dalam hati sesuatu apapun yang menimpa kepada kita adalah sesuatu yang bagus, yang baik untuk kami. Kecuali Allah mengatakan illa ma kataballahu alaina. Kalau sudah pakai alaina ini harus jelek. Kalau sudah pakai ala ini menunjukkan bentuk yang tidak bagus ya. Kalau kita disakiti oleh orang atau motor kita ditabrak, disenggol sama orang yang gagah besar, preman, tatonya sekujur tubuh, kemudian sudah lenggor, kata-kata yang keluar dari mulutnya semua kebun binatang keluar dari mulutnya. Apa kayaknya terima kasih, alhamdulillah, masih dongkol kita punya kurang ajar. Kalau bisa akan kita doakan mudah-mudahan ketabrak mobil, mudah-mudahan mati, mudah-mudahan ya. Oh, mungkin kalau kita bisa melawan, kita akan sembelih dia. Ya. Itu kalau kita disakiti. Apalagi kalau kita disakiti dalam bentuk yang sangat muncak yang kita sudah tidak bisa mampu lagi. Mungkin kata-kata kotor atau main tangan atau tendang dan sebagainya. Kemarahan yang sangat memuncak. Ada kalanya kita sampai kepada derajat seperti itu. Tapi lihat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW diganggu oleh seseorang dan beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, diserahkan kepada Allah SWT dengan mengatakan Allahumma alaika bihadzal rajul, aku serahkan dia kepadamu ya Allah. Kalau kamu memberikan suatu musibah untuk dia, silahkan. Kalau kita kan mudah-mudahan mati, mudah-mudahan celaka kan gitu ya. Tapi kalau Nabi mengajarkan serahkan kepada Allah SWT apa yang Allah SWT inginkan. Nabi tidak membalas. Okay. Jadi apapun yang turun kepada kita itu adalah suatu kebaikan buat kita. Maka apapun hajat kita yang ada dalam hati sekarang sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sekarang sedang mengatakan aku kabulkan semua permintaan mereka. Dan terakhir Allah mengatakan aku ampuni semua dosa-dosa mereka. Nah, lihat sekarang ini kita sedang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Maka kesempatan kita ada lintasan-lintasan dalam hati yang pernah dulu kita kerjakan berbuat dosa, mintalah maaf, mintalah ampun kepada Allah sekarang. Ya Allah, aku pernah ini, pernah itu, pernah ini. Minta sekarang ampunan kepada Allah. Allah sekarang kita hadapkan kepada Allah dan kita tobat, kita tidak akan melakukannya lagi. Kemudian lihat ada malaikat yang muncul ini. Dia mengatakan, "Ya Rabb, inna fihi fulanun khata." Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya di sana itu di Majlis Nur Yakin ini ada seseorang yang mucil banyak dosanya. Itu tubuhnya berlumuran dosa. Ya. Ini ada sidik jarinya. Pacarnya itu mungkin seluruh tubuhnya ada sidik jarinya nempel di sana. La haula wala quwwata illa billah. Banyak dosanya itu. Jangan diampuni ya Rabb. Tapi Allah apa katakan? Itu pun datang kata malaikat itu ke majelis bukan niat menghadiri majelis, tapi hanya duduk-duduk aja, atau menunggu seseorang yang punya utang nggak bayar-bayar, ditunggunya di situ di ujung majelis, atau macam-macam. Bukan tujuannya untuk menghadiri majelis taklim. Iya, iya. Mudah-mudahan di sini hadir majelis taklim semua ya. Ya Ji, ya Ji, ya. Paling belakang sendiri itu. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang kembali terhadap orang yang mucil tadi, Allah mengatakan, "Inni ghafartu lahu." Aku ampuni dia. Innahum qaumun la yusqa biha jalisuhum. Ini mangkobah yang sangat azimah untuk ahli majlis. Aku ampuni orang yang mucil tadi karena mereka adalah kaum la yusqa biha jalisuhum, satu kaum yang ada di majlis ini yang tidak akan celaka orang duduk bersama mereka. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kaum yang tidak celaka orang duduk bersama kita. Alhamdulillah. Ini suatu faedah daripada dua yang kita sebutkan, manfaat kita mengadakan majlis-majlis taklim yang seperti ini.
Dan mudah-mudahan Masjid Ta'lim ini akan selalu langgeng, istiqomah, semakin besar sampai hari kiamat tidak tutup. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya saya mau baca kitab karena saya di sini sebagai pemain cadangan yang menggantikan Al Habib Al Karim Abdul Qadir bin Umar Al Hasni, beliau dari Sayyidina Hasan yang datangnya dari Maroko biasanya. Al Hasan ini adalah keturunan Sayyidina Hasan. Kalau yang lewat Hadramut, Sayyidina Hasan pasti dari Yusuf bin Abid dari Hadramut, masuknya ke Gorontalo. Satu-satunya sadah yang bangsa Al-Hasni yang datang ke Indonesia hanya satu, keturunan Yusuf bin Abid, dan beliau adalah termasuk cucu daripada Yusuf bin Abid yang masuk dari Gorontalo kemudian menyebar ke seluruh Indonesia, ya. Termasuk saya punya umi juga bangsanya Al-Hasni. Mudah-mudahan kita doakan beliau Habib Abdul Qadir cepat diberikan kesembuhan oleh Allah SWT dengan kesembuhan yang sempurna, dengan kesembuhan yang cepat. Allahumma antas syafi isfihi bisifain atam bisain ajil sifaan la yughadiru bihi saqaman wa la. Amin ya rabbal alamin.